Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pendekar wanita yang cantik dan kuat yang pada masa itu membuat banyak nyawa manusia melayang. Akibatnya, ia dihukum oleh dewa yang menjelma sebagai nenek-nenek. Ia dihukum untuk menjaga sebuah hotel di mana hotel tersebut nantinya akan menjadi peristirahatan sementara para arwah-arwah yang gentayangan sebelum ia menuju ke dunia orang mati. 이미 네 손에 죽은 자들이다. 달의 객잔이 새로운 주인을 맞았구나. Hukuman itu pun terus berlangsung sampai memasuki masa modern. Diperlihatkan, pendekar yang dahulu berpenampilan sangar kini berubah drastis menjadi wanita yang berpenampilan cantik dan anggun serta sifatnya yang sangat galak. Pendekar tersebut bernama Nona Chang. Kini, ia terus menjalani hukuman dan sekaligus menjadi pemilik hotel yang diberi nama Hotel de Luna. Hotel ini bukanlah sembarang hotel, melainkan hotel ini hanya bisa dikunjungi oleh arwah-arwah manusia yang sudah mati. Dan tugas Nona Chang di sana adalah sebagai penasihat bagi arwah-arwah yang tak tenang tersebut. Singkatnya, salah satu arwah wanita datang mengunjungi Hotel de Luna. Ia pun curhat tentang permasalahannya kepada Nona Chang. Ternyata, wanita ini adalah seorang poluan yang sudah mati dengan cara yang tak wajar, yang diduga dibunuh oleh seseorang. Nah, di sini Nona Chang pun menawarkan kepada arwah itu untuk mengungkap kematiannya, namun dengan sedikit imbalan. Nah, dengan semua uang simpanan si arwah di dunia, akhirnya Nona Chang pun mau mengungkap kematiannya dan mendatangi si pembunuh yang ternyata adalah seorang politikus. Dengan kekuatannya, Nona Chang membuat si pembunuh itu mengakui semua perbuatannya di depan orang-orang. 수사 중 확보한 밀수품인가? 그러면은 충분하지. 앞으로 내 이러는 거야? 대출은 Singkatnya, datang lagi seorang arwah yang tersesat dan masuk ke dalam hotel. Ia merasa sangat heran dengan isi hotel karena di dalamnya banyak sekali yang tak masuk akal. Seperti pintu kemana saja yang ternyata itu menuju ke sebuah pantai. Sampai pada akhirnya ia tersesat ke tempat yang dimana di sana terdapat sebuah pohon tua yang sedang berbunga. Nah, melihat bunga itu, ia pun teringat bahwa anaknya meminta bunga tersebut, lalu ia pun memetiknya. Tak disangka, di sana ia kepergok oleh Nona Chang. Nona Chang pun sangat murka dan mengancam akan melenyapkan arwah tersebut. Tapi karena menurutnya pohon tersebut hanya berbunga kepada orang-orang yang berhati tulus, Nona Chang pun mengurungkan niatnya itu. Tapi dengan syarat, 20 tahun kemudian, putra yang disayangi pria itu harus menjadi budak Nona Chang. Nah, karena merasa ketakutan, pria itu pun menyanggupinya. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa arwah pria itu saat ini sedang sekarat dan sedang berada di rumah sakit. Setelah terbangun, ia menganggap bahwa pertemuannya dengan Nona Chang hanyalah mimpi semata. Tapi setelah melihat isi rekeningnya bertambah, ia pun sadar kalau itu bukanlah mimpi. Karena Nona Chang lah yang akan menanggung kehidupan putranya yang akan dijadikannya budak 20 tahun kemudian. Singkat cerita, 20 tahun pun sudah berlalu. Dan anak yang dijanjikan kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan bernama Chang Seong. Semua cerita tentang Nona Chang juga sudah diketahui olehnya melalui ayahnya. Dan saat sudah tahu bahwa sekarang sudah 20 tahun berlalu, ia pun memutuskan akan pergi ke luar negeri untuk menghindari takdir itu. Akan tetapi, ia malah ditemui oleh Nona Chang di dalam kereta. Awalnya, Seong terlihat sangat berani. Tapi ketika melihat betapa galaknya Nona Chang, ia pun merasa ciut. Bukan hanya itu saja, akibat terlalu sombong dengan keberaniannya itu, Seong diberikan hadiah oleh Nona Chang, yaitu dengan diberi kemampuan untuk melihat makhluk halus.
Akibatnya, Seong pun sangat syok dan ketakutan sendiri setelah dia dikejar-kejar oleh hantu. 당신입니까? 하늘. 아까 나한테 뭐 한 거지? Akhirnya Nona Chang pun mengusir hantu itu dan ia juga memperkenalkan hantu-hantu lainnya yang sebenarnya mereka sedang tersesat. Nona Chang juga memberitahu tentang roh jahat dan jika Seong bertemu dengan roh jahat tersebut, ia harus menghindarinya karena itu sangat berbahaya. Setelah itu, Nona Chang membahas tentang takdir Seong yang akan menjadi budaknya. Tapi Seong menolak dan seperti biasa penolakan itu berakhir dengan sebuah ancaman. Dan itu terbukti, Seong terus saja dihantui oleh arwah-arwah gentayangan yang sangat membuat Seong merasa terganggu. Dan karena sudah tak tahan dengan itu semua, Seong pun sampai menjeburkan diri ke dalam kolam renang. Ternyata di sana juga ada Nona Chang yang saat itu sedang bekerja untuk membebaskan arwah seekor harimau di tempat Seong bekerja saat ini. Untuk melakukan pekerjaannya itu, Nona Chang kembali mengancam Seong untuk membantunya agar bisa dipertemukan dengan bosnya. Dan sejak saat itu, Seong pun mulai terlibat dengan aksi-aksi mistis yang dilakukan oleh Nona Chang. Sejak saat itu juga, Seong mulai terbiasa dengan para hantu, bahkan ia sudah mulai berani memarahi hantu yang terus saja mengikutinya. Bukan hanya itu saja, untuk pertama kalinya ia juga tertawa dan mengobrol dengan hantu itu sambil mengantarkannya ke Hotel de Luna. Singkat cerita, saat sedang bekerja, Seong bertemu dengan roh jahat. Bahkan roh tersebut hampir saja membunuhnya. Untungnya, Nona Chang datang dan menyelamatkan Seong, lalu melenyapkan roh tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Seong pun sangat kaget, lalu ia pun pingsan. 고맙습니다. Dia lalu dibawa ke Hotel de Luna dan disapa para pegawai di sana yang semuanya adalah hantu. Dengan Pak Manager, Seong diperlihatkan aktivitas di dalam hotel yang hanya bisa dilihat olehnya dan juga arwah-arwah lainnya. Setelah itu, Nona Chang memperlihatkan semua fasilitas yang ada di hotel itu yang membuat Seong merasa tak percaya. Setelah melihat betapa anehnya semua itu, Nona Chang pun menjelaskan jika semua yang dilihat barusan tidaklah nyata. Begitupun dengan Nona Chang sendiri yang berada di antara nyata dan tidak nyata. Dan yang membuat Seong merasa terkejut adalah ketika Nona Chang memegang dadanya dan mendengar setiap detak jantung dari Seong. Di saat itu juga, Seong sangat mengerti jika wanita yang ada di depannya ini merasa sangat kesepian dengan kesendiriannya. Hal itulah yang membuat Seong akhirnya memutuskan untuk bekerja di Hotel de Luna walaupun semua pengunjung di sana adalah hantu. 진짜 같은 게 진짜. Baru saja ia memulai bekerja, ia langsung didatangi oleh arwah seorang siswi yang meminta bantuan kalau raganya telah dicuri dan dirasuki oleh arwah lain. Seong yang mengetahui hal itu langsung melaporkannya kepada Nona Chang. Dan tanpa berpikir panjang, mereka langsung mendatangi orang tua siswi yang raganya telah dicuri tersebut. Dan sebuah fakta pun terungkap, ternyata raga tersebut merupakan siswi jahat yang sering membuli arwah yang memasukinya. Sampai-sampai tanpa sengaja ia membunuhnya. Arwah si siswi yang sering dibuli itu lalu curhat kepada Seong kalau ia masih ingin hidup. Hal itu tentu saja membuat Seong menjadi marah.
Sedangkan si arwah siswi jahat mencoba membodoh-bodohi Nona Chang yang sebenarnya Nona Chang sudah tahu kalau arwah tersebutlah penjahat sebenarnya. Nona Chang kemudian berbicara jujur kepada kedua orang tua si arwah, yaitu tentang pembunuhan yang melibatkan putrinya. Ia juga memberikan sebuah solusi untuk itu, tapi tentu saja itu semua tidak gratis. Nah, agar terbebas dari tuntutan polisi, Nona Chang menyarankan untuk melenyapkan sebuah bukti berupa kalung. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan bagi si arwah siswi jahat. Karena jika kalung itu dilenyapkan, maka si arwah jahat itu pun juga akan ikut lenyap. 널 만든 사람들이니까. 목걸이만 없어지면 아무도 모르게. Sementara si siswi yang sering dibully kini bisa hidup dengan nyaman di raga orang lain tanpa ada lagi yang membulinya lagi. Di sisi lain, Nona Chang sedang merasa girang karena mendapatkan banyak sekali emas setelah membodoh-bodohi keluarga siswi jahat tadi. Melihat Nona Chang yang sangat materialistis itu, Seong pun bertanya-tanya apakah di masa lalu ia seperti itu juga atau tidak. Bukan hanya itu saja, Seong juga mengaku jika ia sudah mengetahui semua tentang Nona Chang. Ternyata Seong selalu bermimpi tentang masa lalu Nona Chang akibat ia diberi sebuah bunga oleh si nenek dewa. 오래전 시간 속에서 가장 그리운 건 Saat itu jugalah Seong menyimpulkan jika Nona Chang selama ratusan tahun tengah menunggu seorang pria. Dan itu memanglah benar. Karena setelah perkataan dari Seong itu, Nona Chang langsung kembali mengingat masa lalunya. Di sini Nona Chang langsung bertanya-tanya, mungkinkah Seong adalah reinkarnasi dari pria yang dirindukannya? Kekagetan Nona Chang tak hanya sampai di situ saja. Ketika Seong memegang pohon yang sudah mati, tiba-tiba saja pohon itu tumbuh lagi. Melihat itu, Nona Chang malah murka dan mengatakan jika itu merupakan pertanda buruk. Ditambah lagi, Seong kembali membahas tentang pria yang dirindukan oleh Nona Chang dan mengira jika pria itu adalah dirinya sendiri. Seong juga menganggap jika Nona Chang marah karena ketahuan jika ia sedang merindukan seorang pria. Setelah itu, Nona Chang pun langsung meminta Seong membuktikan jika memang ia memimpikan masa lalunya. Tapi tentu saja Seong tak bisa dengan mudah memimpikannya lagi. Paginya, perlakuan Seong terus-menerus membuat Nona Chang semakin bertanya-tanya. Ditambah lagi, perlakuan-perlakuan itu sangat mirip dengan pria yang ditunggunya ratusan tahun yang lalu. Nah, karena tak tahan, Nona Chang pun akhirnya mengusir Seong dan memecatnya. Tapi perkataan bosnya itu tak dihiraukan oleh Seong yang menganggap jika Nona Chang belum sadar dari mabuknya semalam. 언제부터인지 느꼈던 난 할 일 있는데. 안 와도 된다고. 영순입니다. 꼭 나를 건드려 보겠다. Sebelumnya, ternyata si nenek dewa yang bernama Mago ini menemui Seong dan menceritakan tentang takdirnya dan Nona Chang yang ternyata sudah diatur olehnya. Seperti pertemuannya dengan Nona Chang saat Seong masih kecil, lalu saat ayah Seong memetik bunga di pohon tua yang membuat Nona Chang meminta imbalan, itu semua merupakan rencananya. Seong yang mendengar cerita itu pun mulai bertanya-tanya, dan setelah memberikan alamat rumahnya, Mago pun langsung menghilang dari sana. Seong lalu kembali bekerja dengan ekspresi yang tak biasa. Ia terlihat senang, gembira sambil menyapa para tamu hotel tersebut dengan ramah. Dan itu diperhatikan oleh Nona Chang dan para pekerja di sana. Para pekerja lalu membicarakan tentang Seong dan pohon tua, di mana ternyata hidupnya pohon tersebut menjadi kegelisahan bagi para pekerja hotel De Luna. Dan terungkaplah fakta jika pohon tersebut adalah sebuah simbol hukuman dari Nona Chang. Jadi, jika pohon yang mati itu berbunga dan berguguran, maka Nona Chang akan terbebas dari hukumannya. Dan jika Nona Chang bebas, sudah pasti Hotel De Luna juga akan ikut menghilang. Itulah yang para pekerja takutkan karena jika itu terjadi, maka mereka akan menjadi hantu yang gentayangan tanpa tujuan. Kegelisahan mereka lalu dibicarakan kepada Nona Chang, namun respon Nona Chang malah bodoh amat. Mereka juga menebak jika yang mengakibatkan pohon itu berbunga adalah Chan Seong.
Sampai akhirnya mereka mengusulkan untuk mencegah pohon tua itu semakin tumbuh lebih lanjut dengan cara mengorbankan Seong ke sebuah kamar nomor 13, di mana di dalamnya ada roh jahat yang jika manusia bertemu dengannya maka manusia itu akan menjadi gila. Sempat berpikir beberapa saat, akhirnya Nona Chang pun menyetujui rencana para pekerja hotel itu. Dan ketika mereka akan melakukan rencana itu, Nona Chang malah melihat Seong yang sedang tiduran di pohon tua. Nona Chang terus saja memandangi Seong yang masih tertidur lelap itu, hingga akhirnya dia pun malu karena tiba-tiba saja Seong terbangun. Dan ternyata apa yang dilakukan Seong barusan pernah dilakukan juga oleh Nona Chang dahulu. Itu bisa dibuktikan dengan sebuah daun yang dipegangnya sama persis dengan apa yang dipegang oleh Nona Chang dahulu. Tiba saatnya Seong dikorbankan dengan dalih pekerja di sana meminta bantuan untuk mengantarkan sesuatu ke kamar 13. Dan setelah menyuruh Seong masuk ke sana, mereka pun merasa bersalah karena itulah jalan satu-satunya agar mereka bisa tetap bekerja di Hotel Del Luna. Setelah sampai di dalam, Seong melihat sosok arwah yang suaranya membuatnya menjadi pusing. Kejadian itu hampir saja membuat Seong tak sadarkan diri hingga akhirnya Nona Chang datang menolongnya. Ternyata Nona Chang telah berubah pikiran dan lebih memilih untuk menolong Seong. Di sini Nona Chang mengatakan jika bertemu roh jahat seperti dia, maka diharuskan untuk menutup telinganya. Dan karena Seong sangat penasaran dengan roh tersebut, Nona Chang pun terpaksa menutup telinganya lalu menciumnya. 구천성! 숨소리도 내지 마. 무슨 소리가? 난 떠오를 때마다 그대를 지켜줘. Setelah itu, Nona Chang menyuruh agar Seong pergi dari kamar itu setelah pintunya terbuka. Dan jangan melihat ke belakang karena Seong bisa gila jika melihat roh jahat tersebut. 다시 들어가서 편히 쉬시죠. Namun ketika Seong sudah keluar dari pintu dan hendak pergi dari sana, ia pun mengurungkan niatnya dan malah khawatir dengan Nona Chang yang ternyata sudah bisa menjinakkan roh tersebut. Seong kembali masuk ke sana dan langsung memeluk Nona Chang karena dia merasa sangat khawatir. Hal itu mengakibatkan roh jahat itu keluar dari kamar tersebut lalu ia pun kabur dari sana. Setelah kejadian itu, terlihat raut wajah Nona Chang terhadap Seong mulai berubah dan ia pun tersenyum sambil menakut-nakuti Seong. Seong lalu mempertanyakan mengapa Nona Chang menyelamatkannya. Menurutnya, itu diakibatkan oleh pohon tua yang mulai subur dan itu yang membuat perasaan Nona Chang bisa berubah. Mendengar perkataan Seong itu, Nona Chang pun merasa kesal dan sok-sokan menyangkal perasaannya yang sudah berubah. Melihat tingkah aneh bosnya itu, Seong kembali membicarakan tentang pria di mimpi Nona Chang, tapi sekarang pria lain di kehidupan Nona Chang dahulu. Dan itu membuat Nona Chang kaget karena Seong tahu juga soal pria itu. Menurutnya, pria itu adalah pria yang paling menyukainya di masa lalunya. Di sini, Nona Chang tak bisa menyembunyikan perasaannya yang mulai menyukai Seong, namun dia tetap berusaha untuk menyembunyikannya. Bukan itu saja, keanehan Nona Chang juga mulai terlihat saat Seong membantu arwah cantik yang saat itu Seong menolong arwah itu dengan perlakuan layaknya seorang kekasih, dan itu membuat Nona Chang protes. Lalu saat mengetahui jika Seong akan menikahi arwah itu, Nona Chang pun tambah kaget dan lebih marah lagi. Akhirnya dia pun mulai bertindak dengan mengorbankan teman Seong sendiri agar arwah cantik itu tak terus-menerus mengikuti Seong. 가게 될까봐요? 찾았다. Dan karena perbuatan itu, sekarang Seonglah yang menjadi marah. Lalu untuk mencegah hal itu, Seong pun mendatangi Mago untuk meminta bantuannya. Akhirnya Seong mendapatkan solusi di mana ia harus mencari pasangan yang sejenis di Hotel Del Luna. Dan ternyata yang berminat untuk menjadi pasangan arwah cantik itu sangat banyak. Tapi arwah cantik itu malah lebih memilih Seong. Tentu saja Nona Chang yang mendengar kabar itu kembali murka dan mendatanginya.
Seong sendiri yang saat itu akan bersiap melangsungkan upacara pernikahan dengan sekilas melihat Nona Chang sebagai seorang pengantin, tapi ia penuh dengan luka. Nona Chang sendiri dengan soknya menentang karena menurutnya pernikahan ini tanpa seizin dirinya. Seong menjawab jika ia hanya ingin menolong keinginan arwah cantik itu saja yang ingin segera menikah. Perkataan itu tentu saja membuat Nona Chang semakin kesal. Nona Chang ternyata sudah menyiapkan mempelai pria yang cocok untuk arwah cantik itu, yang tak lain dan tak bukan adalah arwah calon suaminya yang saat itu raganya sedang tak sadarkan diri. Tapi jika mereka sampai menikah, mempelai pria tersebut akan mati dan arwahnya akan dibawa oleh arwah cantik tersebut ke alamnya. Seong yang mendengarnya itu langsung mencoba untuk menghentikannya, dan untungnya si arwah cantik ini adalah arwah yang baik-baik. Itu terbukti jika ia meminta kekasihnya untuk meninggalkannya karena ia tahu konsekuensinya jika mereka benar-benar menikah. Nah, mempelai pria sempat menolak untuk pergi. Namun, dengan muka seramnya si arwah wanita mengusir kekasihnya itu hingga akhirnya ia pun pergi. 근데 Setelah itu, arwah cantik itu pun berterima kasih pada Seong, lalu ia pun pergi ke dunia orang mati dengan diantar oleh Seong dan Nona Chang. Melihat tragisnya kisah cinta wanita itu membuat Nona Chang bersikap aneh. Ia juga dengan terbuka mulai berbicara pada Seong jika ia pernah mengalami hal yang sama di masa lalu, dan bayangan Seong yang melihat Nona Chang sebagai pengantin di masa lalu itu sebuah kenyataan. Mendengar hal itu, Seong juga mulai jujur jika dia diperintahkan Mako untuk menjaga Nona Chang, dan itu disetujui oleh Nona Chang yang lalu meminta agar ia bisa menjadi pelanggan terakhir Seong dan mengantarnya menuju dunia orang mati nantinya. Dan di sini Nona Chang pun mengutarakan bahwa dirinya menyukai Seong, yang membuat Seong sempat diam dan merasa kegeeran. Dan sepertinya perasaan Nona Chang kepada Seong sudah sangat besar, karena itu bisa dibuktikan saat melihat ekspresi Nona Chang ketika teman Seong mengatakan jika Seong sedang berkencan, yang membuatnya langsung merasa kesal. Padahal faktanya Seong sendiri belum pernah bertemu sama sekali dengan wanita yang dimaksud temannya itu. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, wanita itu sangat mirip dengan wanita bangsawan yang pernah dirampok oleh kelompok Nona Chang dahulu. Nona Chang yang sedang menggalau karena cemburu berat akhirnya dihibur oleh Seong yang berjanji akan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan itu akhirnya berhasil membuat Nona Chang menjadi tak galau. Singkatnya, Mako memerintahkan Nona Chang untuk menangkap sosok roh jahat yang sudah merenggut banyak nyawa manusia. Jadi, roh jahat tersebut menghabisi korbannya dengan cara menyebarkan sebuah video yang sengaja ia sebar. Dan untuk menangkap roh jahat tersebut, Nona Chang pun membuat sebuah rencana, yaitu dengan memakai Seong sebagai umpannya, di mana untuk memancing roh jahat tersebut keluar, Seong harus menonton video tersebut. Tapi ternyata rencana itu tak berhasil, karena sosok roh jahat itu sudah berpindah tempat. Setelah cara pertama gagal, Seong pun menjalankan rencana kedua dengan mendatangi keluarga roh jahat tersebut, dan di sini terungkaplah fakta kenapa ia bisa menjadi jahat. Jadi semasa hidupnya, ia pernah dilecehkan dan video pelecehan tersebut sengaja disebarkan oleh si pelaku, yang membuat si korban akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan yang membuat keluarga korban menjadi sakit hati adalah si pelaku kini menjadi orang sukses berkat video yang ia sebarkan itu. Nona Chang dan Seong lalu menemui si pelaku dan memintanya mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan mereka tak mendapatkan jawaban apa-apa selain kesombongan si pelaku yang kini sudah menjadi seorang pengusaha besar. Dan ternyata itu hanya pengalihan saja, karena tujuan mereka ke sana hanya untuk mencuri HP si pelaku yang diduga terdapat video roh jahat tersebut. Tapi sayangnya mereka tak mendapati roh jahat itu di HP si pelaku. Dan satu yang Seong sadari, bahwa video itu disimpan di laptop pelaku. Dan benar saja, si pelaku sekarang sedang ketakutan karena roh jahat itu muncul di depannya. Dan ketika roh jahat itu akan menghabisi si pelaku, datanglah Mako yang langsung melenyapkan roh tersebut. 뭐야 이거?
나를 해한 악기다. Seong yang mencoba ke sana melihat itu merasa sangat sedih karena tak bisa menyelamatkan roh korban pelecehan tersebut. Dan karena merasa tidak puas dengan keadilan yang terjadi, Nona Chang pun berniat membalaskan dendam dengan mengundang si pelaku untuk datang ke Hotel De Luna. Awalnya si pelaku menolak mentah-mentah undangan tersebut, tapi anehnya secara tak sadar ia malah justru mendatangi Hotel De Luna seperti terkena sebuah hipnotis. Sesampainya di sana, si pelaku diperlihatkan tempat ilusi, yaitu tempat di mana ia melakukan pelecehan kepada si korban. Dan karena ia masih belum mengakui perbuatannya, Nona Chang pun menggunakan ilusi seolah-olah si pelaku ditabrak kereta. 꿈꾼다고 올 수 있는 데가 아니야. 노력을 해. Dan akhirnya ia pun mengakui perbuatannya dan karirnya menjadi hancur setelah kejahatannya terbongkar ke media. 혐의점이 발견되지 않아 수사에 난항을 겪고 있습니다. 불법 응답을 팀에서 증거한 사건의 연관성. 그래도 신이 있긴 있나. Setelah misi balas dendam berhasil, Nona Chang dan Seong pergi ke sebuah pelabuhan yang dipenuhi dengan kapal-kapal persiar mewah, di mana kapal-kapal itulah yang sangat Nona Chang idam-idamkan. Di saat bersamaan, tanpa diduga-duga, kekasih Seong datang ke sana. Melihatnya, Nona Chang kaget dengan ekspresi sedihnya sambil mengingat kenangan buruk masa lalunya yang ternyata pria yang ia sukai bersanding dengan wanita yang mirip dengan kekasih Seong saat ini. Di masa lalunya, si wanita itu sudah pasti dihabisi oleh Nona Chang, dan perlakuan yang sama juga hampir ia lakukan kepada kekasih Seong yang bernama Mira ini. Dengan kekuatannya, Nona Chang membuat si Mira ini terjebur ke dalam laut. Nah, sebenarnya si Mira ini bukanlah wanita jahat. Karena itu diperkuat ketika Nona Chang menemui Mako yang memperingatkannya agar tak menyentuh Mira. Nona Chang sendiri mendatangi Mako untuk menanyakan tentang takdirnya. Kenapa orang-orang yang mirip di masa lalunya satu persatu bermunculan. Ia juga menanyakan pria yang sudah ratusan tahun ditunggunya, tapi itu tidak dijawab oleh Mako. Di sisi lain, Seong merasa khawatir kenapa Nona Chang tak kunjung kembali ke hotel. Nah, di sini salah satu pegawai mengatakan jika Nona Chang tak akan mungkin bisa meninggalkan Hotel De Luna karena hotel ini adalah penjara VVIP baginya. Itu semua karena hukuman dari Mako karena dahulu Nona Chang hampir saja menjadi roh jahat. Kekhawatiran Seong pun akhirnya hilang setelah Nona Chang kembali ke hotel, lalu ia menanyakan kemana perginya Nona Chang barusan. Nona Chang pun di sini berbohong dengan mengatakan jika dia baru saja berpesta di suatu tempat. Yang padahal Nona Chang baru saja meratapi kecemburuannya terhadap Seong dan kekasihnya. Nah, setelah mengetahui tentang fakta Nona Chang tadi, Seong pun berjanji jika dia akan terus berada di samping Nona Chang. Tapi, kegembiraan Nona Chang itu tak bertahan lama setelah mengetahui jika ternyata Mira dan Seong tinggal bersama. Ia tahu itu karena sudah mengutus pegawainya untuk membuntuti Mira. Nah, ternyata Mira sendiri menginap sementara di rumah Seong karena di rumahnya banyak sekali gangguan makhluk halus. Makhluk halus di sana bukanlah makhluk halus biasa, tapi itu adalah makhluk halus dari imajinasi seseorang. 너 호텔로 가면 되지 뭘 여기까지 왔어? 복고풍 의상을 입은 경화라는 여잔데 하지 못하지만 굿바이 인사는 그만둬! 상상이라고. Nah, setelah membereskan masalah tentang makhluk halus itu, sisi jahat Nona Chang kembali muncul ketika ia mengundang Mira ke Hotel De Luna. Di sana, Nona Chang berniat membuat Mira menderita dengan membuat sebuah arwah imajinasinya. Nona Chang melakukan itu karena ia sangat iri setelah melihat kebahagiaan Mira. Terlebih lagi, Mira sangat mirip dengan wanita yang sangat ia benci di masa lalunya. Nah, Seong yang mengetahui niat jahat Nona Chang itu langsung menyuruhnya untuk menghentikan semuanya. Tapi Nona Chang menolak dan ia justru membebaskan Seong yang selama ini menjeratnya. Dan perintah itu pun ditolak oleh Seong karena ia masih dalam pendiriannya jika dia akan terus berada di samping Nona Chang. Setelah itu, Seong menolong Mira dengan memasukkan arwah buatan Nona Chang tadi ke tubuhnya sendiri yang membuat keduanya pun akhirnya pingsan. 자, 그만둬요.
끔찍해? 놔줄게. 안 가요. 구찬성, 놔! 안 무서워? Setelah kejadian itu, Nona Chang menyendiri dan melamun membayangkan masa lalunya. Dan terungkaplah fakta jika wanita yang mirip Mira itu adalah seorang putri. Dan pria yang disukai Nona Chang ternyata hanya berpura-pura saja mendekatinya. Karena sebenarnya ia mendekati Nona Chang agar ia bisa menangkap Nona Chang dan semua kelompok banditnya. Nah, atas prestasinya itu, pria yang disukai oleh Nona Chang itu naik pangkat dan menikahi Tuan Putri. Dari situlah kemarahan Nona Chang tak terbendung lagi dan lamunan Nona Chang tersebut terhubung dengan mimpi dari Seong. 반드시 너를. Mengetahui fakta itu, Seong pun merasa panik ditambah lagi ketika ia tahu jika Nona Chang pergi entah kemana. Karena ketika ia kembali ke hotel, bangunan itu sudah kosong dan di sini Seong sadar jika Nona Chang sudah benar-benar meninggalkannya. Ternyata saat Seong tak sadarkan diri, Nona Chang berpamitan sambil membelai pipi dari Seong. Ia juga menceritakan takdirnya yang sangat menyiksa kepada Seong yang masih pingsan itu. Dan ternyata pegawai Nona Chang mengintip Seong yang sedang bersedih karena ditinggal bosnya itu. Dan setelah itu, Nona Chang kembali marah-marah setelah mengetahui jika gedung barunya untuk beroperasi sangatlah jelek. Itu semua karena uang mereka tak cukup untuk menyewa gedung yang layak karena mereka sudah kebanyakan hutang. Di sisi lain, Seong pun menemui Mako untuk menanyakan di mana keberadaan dari Nona Chang. Tapi Seong tak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Mako malah menyuruh Seong untuk kembali menjadi manusia normal dengan cara memberikan sebuah obat yang bisa menghilangkan indera keenam Seong. Hal itu jelas saja ditolak oleh Seong karena dia tak akan menyerah untuk mencari Nona Chang dengan alasan kalau dia menyukainya. Dan mendengar alasan tersebut membuat Mako akhirnya tersenyum senang. Seong lalu kembali merenung di gedung kosong bekas Hotel De Luna beroperasi. Tanpa diduga, ia bertemu dengan seseorang yang bertugas mempromosikan penjualan gedung tersebut yang ternyata mempunyai nomor ponsel dari Nona Chang. Nona Chang sendiri merasa kaget karena ditelepon oleh Seong, sementara Seong merasa tak terima setelah pemecatannya secara sepihak dari bosnya itu. Setelah itu, Nona Chang pun kembali membayangkan awal pertemuannya dengan Seong di mana saat itu dia menolak mentah-mentah untuk bekerja dengannya. Tapi sekarang malah justru Seong sendiri yang mencarinya. Nona Chang juga mengenang saat pertama kali Seong menyapa tamu hantu mereka yang saat itu Seong terlihat sangat ketakutan. Dan khayalan itu menjadi kenyataan setelah Seong datang bersama tamu kehormatan hotel tersebut yang membuat Nona Chang menjadi kaget. Ternyata Seong berhasil menemukan Hotel De Luna berkat mantan bosnya yang sudah meninggal dan mengunjungi Seong di rumahnya untuk melihat lukisan yang pernah dimilikinya. Sementara Nona Chang sendiri masih merasa kesal dengan Seong, padahal yang ia rasakan adalah sebaliknya. Ia terus saja ngoceh-ngoceh dengan kedatangan Seong ke sana, tapi ocehannya itu berhenti setelah mantan bos Seong memberikan sebuah amanat untuk menjual lukisan yang pernah ia berikan yang ditaksir harganya sangat mahal. Hal itu pun sukses membuat penyakit mata duitan Nona Chang kembali kambuh. 구찬성, 지금 부축해서 호텔까지 따라왔어? 아까 그 그림은 내 비서 후원 값을 받을 수 있어. 무슨 그림? 당신이 걸버렸겠죠. Singkat cerita, Hotel De Luna kedatangan tamu arwah yang ternyata adalah salah satu dewa. Dan setelah kedatangannya itu, Hotel De Luna mengalami banjir yang membuat Nona Chang merasa panik. Dan ternyata arwah tersebut bukanlah arwah sembarangan. Ia dijuluki sebagai dewa air penunggu sumur daerah tersebut. Untuk menghentikannya, Nona Chang memerintahkan pegawainya untuk membuat arwah tersebut nyaman agar banjir di hotelnya itu bisa berhenti. Tapi arwah itu meminta agar Seong sendirilah yang datang ke kamarnya. Dan itu tentu saja ditentang oleh Nona Chang yang terlihat sangat khawatir. Akan tetapi Seong harus melakukan pekerjaannya itu, yang membuat Nona Chang pun langsung datang ke kamar tersebut dan menggedor-gedor pintunya dengan hati yang tak tenang. Setelah Seong masuk ke kamarnya, terlihat ruangan itu seperti ruangan yang sangat suram. Arwah itu juga bercerita pada Seong jika dia sedang merasa kesal karena sudah tak ada lagi yang memujanya. Untuk mendapatkan solusi apa yang sudah diperbuatnya, arwah tersebut memperlihatkan ketakutan dari Seong sendiri. Yang pasti, ketakutannya itu ada hubungannya dengan Nona Chang.
Setelah itu, arwah tersebut pun memberikan sebuah guci kecil sebagai perwujudannya. Dan arwah tersebut Seong pindahkan ke sebuah kolam kecil di taman buatan yang saat itu juga berubah menjadi air mancur yang sangat indah. Nona Chang lalu penasaran apa yang sudah Seong bicarakan dengan dewa air itu. Seong lalu menjelaskan jika ketakutan terbesar Seong adalah kehilangan Nona Chang. Dan bayangan yang diperlihatkan oleh roh tadi adalah ketika Nona Chang dilenyapkan oleh Mako di depan matanya. Mendengar itu, Nona Chang pun langsung terdiam. Singkatnya, mantan bos Seong ternyata akan menjodohkan putrinya dengan Seong, yang tentu saja itu membuat Nona Chang kembali murka. Bahkan, Nona Chang juga sengaja mencegah Seong untuk bertemu dengan pegawainya yang ditugaskan untuk menjodohkan Seong dengan cara menyembunyikannya di balik pintu. Hal itu pun langsung membuat mereka berdua merasa sedikit canggung. Di sini, Nona Chang kembali mengingat perkataan pegawainya yang disuruh untuk menjodohkan Seong dan putri mantan bosnya itu. Pegawainya itu menceritakan dengan berlebihan seolah-olah Seong merasa sangat bahagia. Alhasil, Nona Chang pun malah membayangkan kebahagiaan dari Seong. Setelah itu, Nona Chang pun ngambek dan cuek kepada Seong. Dan saking seringnya ia begitu, Seong pun sudah tahu apa yang harus ia lakukan untuk membuat Nona Chang kembali ceria, yaitu dengan uang. Ternyata, Seong sudah berhasil menjual lukisan mantan bosnya itu dengan harga yang sangat mahal. Yang tentu saja Nona Chang kembali ke sifat aslinya yang sok glamor, padahal faktanya ia banyak sekali hutang. 여기 왜 왔습니까? 됐어. 내가 이거 팔았습니다. 난 여기 이거 팔러 온 건데. 사실 Masih dalam rangka menyenangkan suasana hati Nona Chang, Seong mengajaknya untuk ke perpustakaan. Di sana, Seong bertemu sosok roh yang dimana diketahui roh tersebut menyimpan sebuah rahasia di buku yang akan Seong baca. Dan roh tersebut memintanya untuk menghilangkan bukti dari rahasia yang ia simpan itu. Dan yang membuat Seong merasa kaget adalah bukti yang akan dilenyapkan itu merupakan foto semasa kecilnya. Nona Chang yang mendengar hal itu tampak kaget dan sedih. Ia juga berniat untuk menghibur Seong, tapi niatnya itu ia urungkan karena gengsinya terlalu tinggi untuk melakukan itu. Di sini Seong pun menebak jika roh itu merupakan ibunya yang belum pernah ia lihat sejak ia dilahirkan. Seong juga menganggap jika ibunya tak menginginkannya untuk hidup. Hal itu pun membuat Seong sangat murung dan sedih sampai-sampai ia akan pergi untuk mabuk-mabukan. Tapi niatnya itu tak jadi setelah ia melihat ada seorang pria yang sangat mirip dengan pria yang ada di masa lalu Nona Chang. Di sisi lain, Nona Chang sedang marah-marah karena tak ada satupun solusi dari pegawainya untuk membuat Seong kembali ceria. Tak berselang lama, Seong pun datang dan menyampaikan apa yang telah ia lihat tadi kepada Nona Chang. Hal itu membuat Nona Chang langsung meneteskan air matanya sambil bersyukur karena pria yang dekat di masa lalunya hidup dengan baik. Nah, pria yang diketahui bernama Yeonwoo ini sekarang berprofesi sebagai seorang polisi. 정말 다행이다. Setelah berhasil membuat Nona Chang bahagia, sekarang giliran Nona Chang yang melakukan sesuatu untuk membuat Seong kembali ceria. Nona Chang pun lalu menemui roh ibu Seong dan entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas, saat ia bertemu dengan Seong di pintu dunia orang mati, ibunya itu merasa sedih seolah-olah mengetahui kalau Seong adalah anaknya. Setelah mengantar ibunya, Seong pun bertemu dengan Nona Chang di depan pohon tua. Mereka berdua membicarakan tentang takdir mereka masing-masing. Yang jelas, di sini Nona Chang berterima kasih pada Seong karena berkatnya ia bisa bertemu dengan reinkarnasi orang-orang di masa lalunya. Tapi satu yang pasti, jika dia akan tetap membalaskan dendamnya kepada orang-orang di masa lalunya yang sudah bereinkarnasi dan membuatnya menderita. Mendengar itu, Seong pun tak akan membiarkan Nona Chang melakukannya, karena Seong tak mau kehilangan Nona Chang di kehidupannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka pun akhirnya saling berpelukan dibarengi dengan pohon tua yang bermekaran. 넌 그 여자도 연우도 절대로 그 자가 아니요. 진이 사라지게 두진 않을 겁니다. 채로 여전히 불안해지는 맘 이제는 안녕 사랑하는 거. Singkatnya, setelah seharian bekerja, Nona Chang dan Seong pun makan bersama di rumah makan. Di sini mereka pun sudah mulai dekat dan saling bercanda satu sama lain.
Setelah itu, Seong ditemui seorang ibu yang menurutnya ia adalah orang yang penting karena merupakan seorang pebisnis terkenal. Nah, anehnya, ibu itu meminta Seong untuk mengantarkannya ke Hotel De Luna. Dan yang lebih membuat Seong kaget adalah ketika ibu itu tahu semua tentang hotel tersebut. Dan ternyata, ibu ini adalah mantan manajer di sana dan Seong pun langsung mengantarkannya ke hotel. Sesampainya di sana, ia pun disambut baik oleh para pegawai hotel yang sangat menghormatinya. Nah, niat ibu itu ke Hotel De Luna tak lain dan tak bukan adalah untuk bertemu Nona Chang yang saat itu terlihat biasa saja dan sombong di hadapannya. Tapi itu semua tak berlangsung lama setelah ibu itu memberikan sebuah hadiah mahal yang langsung membuat Nona Chang berubah menjadi sangat ramah. Dan hadiah tersebut tidaklah gratis. Itu disadari oleh Nona Chang sendiri yang ternyata ibu itu meminta anaknya untuk berbulan madu di sana. Nah, faktanya saat bulan purnama Hotel De Luna bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan terungkap jika keistimewaan hotel ini dulu pernah ada sepasang pengantin yang tanpa sengaja bermalam di sana. Dan anak hasil dari bulan madu itu akan menjadi anak yang sangat sukses nantinya. Untuk menyambut tamu istimewa itu, para pegawai sibuk mempersiapkan semua termasuk bunga-bunga yang terlihat romantis. Nah, di tengah kesibukan tersebut, Seong melihat ada bunga yang indah. Dan ia pun mengambil setangkai bunga itu lalu ia berikan pada Nona Chang. Di sini Nona Chang berpura-pura marah dan ngedumel yang padahal dia merasa sangat senang karena itu bisa dibuktikan ketika Seong mengingatkan momen ketika mereka berpelukan. 뭐 하자는 거야? 야, 됐어. 이 잘나. 자, 안아줄게요. Selang beberapa hari, Seong mendapatkan kabar dari sahabatnya sendiri yang dimana sahabatnya itu akan berniat melamar kekasihnya. Tapi ternyata kekasihnya mengalami sebuah kecelakaan. Saat itu, sahabatnya pun tak tahu keadaan dari kekasihnya itu dan berniat akan melihat keadaannya. Tapi Seong pun mencegahnya karena dia sudah tahu jika kekasih sahabatnya itu sudah meninggal. Perkataan itu pun membuat sahabatnya langsung marah dan tak terima. Sahabatnya itu pun tetap kekeh ingin melihat kekasihnya sampai di mana Seong mengajaknya ke Hotel De Luna. Seong juga dengan jujur mengatakan semua kebenaran tentang hotel tempat bekerjanya itu. Dan karena saat ini sedang terjadi gerhana bulan, maka semua manusia akan bisa melihat semua roh yang ada di dalam hotel. Dan saat benar-benar bertemu kekasihnya di sana, sahabat Seong itu pun percaya jika kekasihnya memang sudah benar-benar meninggal. Di sana sang kekasih mengungkapkan rasa sayangnya untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar menghilang. Pertemuan mereka itu disaksikan oleh Seong yang merasa sangat sedih. Merasakan apa yang sahabatnya rasakan dan perasaan tersebut juga dirasakan oleh Nona Chang sendiri. 손님, 예약하신 손님들. 뜨거운. Setelah kejadian tersebut, Seong kembali ditemui si ibu mantan manajer untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga menawarkan sebuah pekerjaan pada Seong apabila sudah tak bekerja lagi di Hotel De Luna. Hal itu tentu saja Seong tolak dan ia pun merasa kaget ketika mengetahui pembicaraan antara si ibu dengan Nona Chang yang ternyata Nona Chang akan memecat Seong dalam waktu yang tak lama lagi. Di saat bersamaan ketika Seong sedang bersedih, bunga pemberiannya itu pun layu. Tak lama setelahnya, Seong mendapatkan kabar tentang pelaku pembunuhan yang sudah diselidiki oleh Yuna yang kini ikut bekerja di Hotel De Luna. Dan yang membuat Seong kaget adalah ketika yang dimaksud Yuna adalah kenalannya sendiri. Nah, perlu diketahui, sebelumnya Yuna sedang menyelidiki pembunuhan berantai yang dialami beberapa roh yang ia temui. Di sisi lain, Nona Chang ditemui kembaran Mago yang seorang dewa kematian. Ia pun mengancam Nona Chang dan ancaman itu tak sedikit pun membuat Nona Chang gentar. Sampai akhirnya kembaran Mago itu membawa-bawa nama Seong yang membuat Nona Chang pun merasa ketakutan. Dan ternyata yang paling ditakuti oleh Nona Chang adalah kehilangan Seong. Dan ketakutan itulah yang bisa menggugurkan bunga-bunga di pohon tua yang saat ini satu persatu kelopak bunganya mulai berguguran. Kembali ke Seong yang berpura-pura tidak tahu apa yang dilakukan oleh kenalannya yang diketahui bernama Jiwon itu. Sampai akhirnya Seong to the point apa yang telah dilakukan oleh Jiwon.
Bahkan Seong menebak jika botol-botol yang ada di sana adalah darah korban-korban dari Jiwon. Mengetahui jika Seong sudah tahu semuanya tentang Jiwon, Jiwon pun berniat akan membiusnya. Akan tetapi Seong balik melawan. 살인이야? Di saat yang bersamaan, Yuna kembali ke TKP dan melihat banyak orang yang saat itu ia menganggap jika Seong sudah mati. Dan itu ia laporkan kepada temannya yang langsung disampaikan kepada Nona Chang. Mendengar kabar itu, semua pegawai pun merasa sedih, bahkan Nona Chang pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya sampai ia memarahi pegawainya. Tapi kesedihan Nona Chang itu usai ketika mengetahui jika Seong baik-baik saja dan kembali ke hotel. 죽었다. 유나가 차를 따라갔는데 울지 말고! 똑바로 얘기해봐. 이렇게 Dan ternyata yang dilihat Yuna saat orang-orang berkumpul bukan sedang menonton mayat, melainkan menonton Jiwon yang hendak bunuh diri dan berhasil dicegah oleh Yeonwoo. Setelah itu, dengan perhatiannya, Nona Chang pun mengobati semua luka-luka dari Seong. 약국 갔다 왔습니까? 이거 치질용 겁니다. 어? 똥꼬랑 얼굴이랑 같아? Di sisi lain, Jiwon ternyata berhasil kabur dan kembali nekat akan bunuh diri. Sebelum ia melompat dari atas gedung, Seong datang dan mengatakan jika ia ternyata sudah tahu jika Jiwon ini adalah seorang psikopat sejak dulu. Nah, sesaat sebelum benar-benar melompat, Jiwon sempat update status di sosial medianya. Dan setelah ia melompat, ia pun menjadi roh jahat. Bahkan saking jahatnya, Nona Chang pun tak mampu untuk melenyapkannya. 내가 보이겠네. 이건 뭐야? 찬성을 지키는 당신은 뭐지? Dan ternyata kekuatan Jiwon berasal dari update statusnya tadi yang mengundang komentar negatif dari orang-orang yang membacanya. 내 원한이 통한 거야. 닥쳐 이 쓰레기야. Dari situlah ketakutan dan kekhawatiran Nona Chang pada Seong kembali muncul sambil membayangkan perkataan kebaran Mago beberapa waktu lalu. Setelah itu, Nona Chang pun menyuruh agar Seong tak jauh-jauh darinya sebelum roh jahat Jiwon benar-benar tertangkap. Nah, untuk menangkap Jiwon, Nona Chang meminta bantuan pada Dewa Kematian. Dan sebagai gantinya, Nona Chang harus mengambil seorang manusia yang Dewa Kematian pun tak sanggup melakukan itu. Lalu rencana untuk mengambil roh manusia itu akan dilakukan seperti biasa, yang menjadi umpan adalah Seong. Ia menjadi seorang pasien yang diketahui target mereka adalah keluarga dari dokter. Setelah bertemu, Seong beralasan jika ia ke sana bukan untuk berkonsultasi penyakitnya, melainkan ia akan konsultasi masalah keuangannya yang berpura-pura menipis. Nah, mengetahui hal itu, sang dokter pun langsung menawarkan untuk membeli garis tangan Seong dengan harga yang sangat mahal. Dan itu menjadi pertanyaan sendiri bagi Seong, untuk apa garis tangannya. Dan ternyata garis tangan Seong akan ditanamkan kepada anak si dokter yang saat ini sedang sakit. Dan faktanya, kedua garis tangan orang tuanya pun sudah ditanamkan, yang mengakibatkan mereka berdua berubah menjadi tua. Nah, saat akan melakukan pengambilan garis tangan itu, Seong membicarakan tentang kehidupan anak si dokter yang menurutnya jika takdir hidupnya akan ditentukan sendiri oleh si anak. Mendengar hal itu, sang dokter pun langsung panik dan pulang karena ternyata anaknya sudah tidak ada. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Nona Chang atas pilihan dari anak itu sendiri, yang beralasan jika dia tidak ingin melihat orang yang disayanginya terus-menerus bersedih. Dan perkataan itu langsung membuat Nona Chang melamun dan teringat jika itu bisa saja terjadi pada Seong. Mereka pun lalu bertemu dan membicarakan tentang pertama kali mereka berjumpa, yang kebetulan juga berada di tempat yang sama. Dan saat itu Seong sangat ketakutan karena dikejar sosok hantu. Namun saat ini ketakutan itu dirasakan oleh Nona Chang yang sangat ketakutan jika dia akan kehilangan Seong. Dan di saat bersamaan, bunga-bunga lebat yang ada di pohon tua benar-benar berguguran. 너 처음 만났을 때 네가 여기서 귀신 보고 엄청 겁먹었. 감당하겠습니다. 농단일 뿐인 내가 이 순간
너를 기억할 수 Setelah pembicaraan serius tersebut, mereka kembali bercanda yang seperti biasa Nona Chang selalu terlihat jaim saat Seong menggodanya. Sementara itu, untuk Roja Jiwon sendiri masih belum bisa ditangkap. Bahkan, Dewa Kematian menganggap jika roh Jiwon terlalu licin untuk ditangkap. Ia hanya bisa mengetahui jika Jiwon akan bersembunyi di tempat yang gelap. Dan sampai saat ini, dia masih terus berkeliaran di semua tempat-tempat yang gelap. Dan yang menjadi target Jiwon adalah orang-orang terdekat dari Seong. Salah satunya adalah Sanchez, sahabat baiknya. Tapi beruntungnya Dewa Kematian berhasil mencegah itu semua. Kejadian itu langsung diceritakan pada Nona Chang, yang kemudian ia memperingatkan Sanchez agar ia selalu berada di tempat yang terang. Nah, sebenarnya Nona Chang juga teringat dengan Mira, tapi ia berniat mengabaikannya agar Mira celaka. Untungnya niat jahatnya itu tak berlangsung lama, dan saat sudah sadar, ia memberitahu Seong jika Mira sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Mira sedang berada di bioskop dan sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Di sana pun juga ada Jiwon yang terus memperhatikannya. Tapi untungnya ia tak sempat mengganggunya, karena Mira langsung keluar dari sana. Di luar, Mira pun bertemu dengan Seong dan Nona Chang yang masih berdebat. Dan ternyata terungkaplah fakta jika Seong dan Mira hanya sebatas sahabat. Dan pria yang Mira tunggu sebenarnya adalah Yeonwoo, yang saat ini mereka sedang berkencan. Nah, mendengar nama Yeonwoo, mereka pun panik karena ternyata ia sudah pingsan dibuat oleh roh Jiwon di dalam bioskop. Setelah kejadian itu, Nona Chang pun sangat kaget dengan perlakuan Mira pada Yeonwoo, karena di masa lalu reinkarnasi Mira lah yang membunuh reinkarnasi Yeonwoo. Hal itu sangat berbanding terbalik di kehidupannya saat ini. Seong pun juga ikut menceramahi Nona Chang jika mereka berdua itu berbeda dengan orang di masa lalunya, walaupun muka mereka terlihat sama. Setelah kejadian itu, Nona Chang kembali teringat dengan kenangan pahit masa lalu yang menghantuinya. Seperti saat ia akan membalaskan dendam pada pria yang ia sukai, dan yang anehnya saat pria itu akan dibunuh, ia memperlihatkan muka sedihnya dan mengatakan jika ia sangat bersyukur masih bisa melihat Nona Chang. Sampai akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan memeluk Nona Chang yang saat itu sedang memegang pedang. Dan untuk terakhir kalinya, pria itu mengatakan semua perasaannya terhadap Nona Chang yang terlihat sangat tulus. Nona Chang yang mendengarnya pun sangat sedih dan tak percaya. Ia juga membakar istana dan menghabisi banyak prajurit di sana. Itulah awal mengapa Nona Chang dihukum oleh Magu. 죽었지. 너를 다시 봐서 좋구나. 우리의 마지막이다. 너의 사람들을 모두 베어버릴 거야. 그날 그자가 죽고 대신 내가 맞잖아요. 내 마음 들려. Singkat cerita, Seong membantu mencari seorang anak manusia yang tanpa sengaja masuk ke Hotel De Luna. Seong mengira jika anak itu masuk ke dalam lorong yang saat itu Seong juga mengejarnya. Di sisi lain, ternyata anak itu sudah ditemukan, dan anak itu juga mengatakan jika ia melihat Seong memasuki lorong tadi, dan itu dikatakan di depan Nona Chang serta pegawai lainnya. Seketika semuanya pun menjadi panik, terlebih lagi Nona Chang yang hampir menangis. Ternyata lorong tersebut adalah sebuah pintu masuk ke dunia orang mati, atau batas antara manusia dan alam gaib, yang dimana jika seorang manusia masuk ke sana akan tersesat di dalamnya. Fakta itulah yang membuat Nona Chang semakin panik dan khawatir. Tapi kekhawatiran itu pun hilang saat Seong keluar dari lorong itu, dan saat itu juga Nona Chang pun langsung memeluknya. Tapi ada yang aneh dengan Seong, karena ia sama sekali tak mengucapkan satu kata pun. Terlebih lagi, pelukan itu terasa tak asing bagi Nona Chang. Dan ternyata Seong diselamatkan oleh jelmaan kunang-kunang yang itu merupakan pria yang disukai Nona Chang di masa lalu yang bernama Chung Myung.
너 나 괜찮습니다. 그 남자가 누굽니까? 될 테지. Dan setelah itu, Seong pun diinterogasi oleh para pegawai yang sangat mengkhawatirkannya. Padahal menurut mereka, untuk bisa keluar dari lorong itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bukan hanya mereka yang penasaran, begitupun dengan Nona Chang yang saat ini menganggap jika Seong adalah reinkarnasi dari Myung. Hal itu pun lalu diperkuat setelah Magu menemuinya dan mengatakan jika memang benar Seonglah reinkarnasi dari Myung. Itu bisa dibuktikan ketika Magu memberikan sebuah hiasan rambut yang diberikan pada Nona Chang sama persis yang diberikan oleh Myung di masa lalunya. Magu lalu menyerahkan semuanya pada Nona Chang. Apakah Nona Chang akan meneruskan balas dendamnya itu atau akan menghentikannya? Sejak saat itu, ekspresi Nona Chang berubah dan penuh dengan dendam ketika melihat Seong. Bahkan ada momen saat dimana ia akan menghabisi Seong dengan penuh amarahnya. Dan untungnya itu adalah khayalannya saja. Bukan sampai di situ saja kenekatan dari Nona Chang. Ia juga dengan sengaja memberikan hiasan rambut itu kepada Jiwon dengan alasan Jiwon akan bisa bertambah kuat dan bisa menghabisi orang yang Nona Chang cintai. Hal itu Nona Chang lakukan karena ia tak akan bisa untuk melakukannya sendiri. Dan semua perbuatannya tadi diceritakan kepada Seong dengan jujur. Dan Nona Chang juga mengatakan jika Seong adalah reinkarnasi dari Jung Myung, pria yang saat ia cintai dan lalu mengkhianatinya. 너 잘난 척하더니 이걸 주워 먹어. 악귀가 돼. 놔줬어. 각오할 맘이 네가 그 잘해. 난 널 죽여야 되지만. Dewa kematian yang mengetahui pembicaraan mereka berdua memperingatkan Seong jika Jiwon sampai memakan benda milik Nona Chang itu maka dia akan menjadi iblis yang kuat. Seong yang mengetahui itu pun tak menyangka dan langsung menemui Nona Chang kembali untuk menjelaskan semuanya. Tapi sayangnya ia malah diabaikan. Pada akhirnya dia pun menemui Mago, tapi yang ada hanyalah adik Mago saja di sana. Nah, adik Mago memperlihatkan Jung Myung yang berbentuk kunang-kunang di dalam sebuah toples. Lalu Seong pun mengingat jika kunang-kunang itulah yang pernah menolongnya waktu itu. Dan terungkaplah fakta jika Jung Myung adalah tamu pertama bagi Hotel Del Luna. Sekaligus ia menepati janjinya untuk menemani Nona Chang sampai akhir hukumannya. Nah, mengetahui itu Seong pun hendak memperlihatkan sosok Jung Myung itu pada Nona Chang. Tapi niatnya itu ditentang oleh adik Mago. Apalagi saat ini ia sedang diburu oleh Jiwon. Adik Mago juga menyarankan agar Seong merebut kembali benda yang diberikan Nona Chang pada Jiwon sebelum ia menjelaskan semua kebenarannya itu. Nah, dengan tipu muslihatnya, Seong pun berhasil menangkap Jiwon dengan bantuan dari semua pegawai Hotel Del Luna dan juga malaikat maut. Seong mengatakan jika benda yang diberikan oleh Nona Chang hanyalah sebuah jebakan saja. Dan ketika Jiwon membuang benda itu, malaikat maut pun datang dan langsung menangkapnya. 쓰지마. 죽음이 끝이 아니라고 했지. 내가 잡았다. 다 잡은 Di sisi lain ternyata Nona Chang sudah pasrah dan akan dilenyapkan oleh Mago karena dia lebih memilih untuk balas dendam. Tak berselang lama, Seong pun datang dan menghentikan mereka berdua. Ia juga mengembalikan benda milik Nona Chang, tapi itu tak disambut baik olehnya. Sampai akhirnya Seong meminta Nona Chang untuk membunuhnya saja apabila itu bisa membuat Nona Chang sadar. Dan saat benda itu berubah menjadi pisau, Nona Chang kembali tak bisa untuk membunuh Seong. Sampai akhirnya Seong menceritakan semua kebenaran yang sudah ia ketahui yang membuat Nona Chang pun menjadi tenang. Seong lalu juga mengundang Mira dan Yeonwoo untuk berkunjung ke Hotel Del Luna. Sesampainya di sana, mereka pun disambut baik dan diberikan sebuah minuman yang di atasnya terdapat kelopak bunga pohon tua. Ternyata minuman itu membuat mereka pingsan dan kenangan mereka melayang-layang ke masa awal di mana Nona Chang menjadi seorang pendendam. Fakta demi fakta pun mulai terungkap, seperti
Pengkhianatan yang dilakukan oleh Jung Myung lakukan hanya untuk menyelamatkan Nona Chang saja. Dan Yeon Woo pun juga sudah tahu tentang kebenaran itu. Lalu, fakta yang mirip dengan Mira ternyata adalah orang yang baik. Karena ternyata itu semua adalah perintah dari sang raja. Dan Jung Myung pun tak bisa untuk menolaknya. Nah, dari situlah kebencian Nona Chang mulai menghilang. Mako juga memberitahu Nona Chang untuk melihat wujud asli Jung Myung dengan cara menyebutkan namanya. Setelah melakukan itu, akhirnya Nona Chang bertemu dengan orang yang selama ribuan tahun ia tunggu. Tapi kali ini perasaan Nona Chang sudah berubah. Yang berakhir, mereka saling memutuskan hubungan yang selama ini saling terikat, yaitu Jung Myung dengan janjinya dan Nona Chang dengan hukumannya. Nah, untuk hukuman terakhir yang diminta Mako adalah Nona Chang mengantarkan Jung Myung ke alamnya. Mako juga mengatakan jika Jung Myung dibiarkan terus di dunia ini, maka dia akan musnah dan tak akan bisa berinkarnasi. Keesokan harinya, Seong mengantarkan Nona Chang dan Jung Myung ke pintu dunia orang mati. Nona Chang juga berjanji akan cepat kembali untuk Seong. 데려다 주고 올게. 돌아오는 거죠? 기다리고 있어. Singkat cerita, sebulan setelah kejadian itu, Seong bekerja seperti biasa melayani para tamu hotel dengan baik. Dan sejak saat itu, Nona Chang belum juga kembali. Terlebih lagi, pohon tua yang tertanam di Hotel de Luna sudah mati. Hal itu pun membuat Seong merasa sangat takut kalau ia tak akan bisa lagi bertemu dengan Nona Chang. Berhari-hari, Seong selalu menunggu di lorong pintu dunia orang mati berharap Nona Chang pulang. Sedangkan Nona Chang sendiri masih berada di atas jembatan untuk mengantarkan Jung Myung. Ternyata sejak awal, Nona Chang sendiri sudah tahu risiko mengantar Jung Myung ke sana, yaitu ia tak bisa pulang. Itu dibuktikan ketika salah satu pegawainya memberikan obat penghilang indera keenam untuk Seong yang dititipkan oleh Nona Chang sebelum ia pergi. Hal itu tentu saja membuat Seong merasa kaget dan tak akan meminum obat itu karena ia percaya jika Nona Chang pasti akan kembali. Singkat cerita, Mako memerintahkan Seong untuk membawakan sebuah bunga yang bernama bunga bulan, di mana bunga itu hanya ada saat di Hotel de Luna pada era kerajaan Joseon. Awalnya, Seong merasa ragu untuk kembali ke masa lalu. Tapi ketika tahu jika dia akan bertemu Nona Chang di sana, Seong pun menerima tawaran tersebut. Ia lalu disuruh untuk memutari pohon tua sampai ada sebuah pintu untuk menuju ke masa lalu. Setelah memasuki pintu itu, Seong pun tiba di masa lalu dan bertemu dengan semua pegawai Hotel de Luna yang tentunya tak mengenalnya. Ia juga bertemu dengan Nona Chang yang saat itu sedang gila-gilanya berjudi karena ia dibantu oleh hantu penjudi. Di sini tentu saja Nona Chang tak mengenali Seong, tapi walaupun begitu, Seong tetap bersikap seperti seorang manajer. Seperti ia melarang Nona Chang untuk terus-terusan berjudi sampai hal-hal yang mengesalkan yang dilakukan oleh Nona Chang lainnya. Hal itu tentu saja membuat Nona Chang bingung siapa sebenarnya pria yang ada di depannya ini. Dan satu-satunya yang tahu kalau Seong datang dari masa depan adalah adik dari Mako. Dan lalu ia memberikan sebuah bunga bulan seperti apa yang diminta oleh Mako. Setelah mendapatkan bunga itu, Seong pun kembali ke masa sekarang dan tepat saat Seong kembali, Mako memberitahukan jika Nona Chang pun juga sudah kembali ke Hotel de Luna. Dengan penuh kerinduan, Seong pun langsung menemuinya lalu memeluknya. 너리가 왔다. Berhari-hari Seong selalu berada di sisi Nona Chang yang tentu saja membuat perasaan Nona Chang ceria dan senang. Di sini, Seong juga menceritakan jika ia diberi misi oleh Mako untuk ke masa lalu mengambil sebuah bunga. Ternyata, bunga itu akan dibuat sebuah ramuan dan jika ramuan itu diminum oleh seseorang, maka orang tersebut akan berakhir seperti Nona Chang. Yang itu berarti, Mako sudah bersiap mencari pengganti Nona Chang yang sudah selesai menjalani hukumannya. Mengetahui hal itu, para pegawai pun berinisiatif membuat sebuah kenangan, yaitu berfoto bersama untuk yang terakhir kalinya. 자,
Tapi di sisi lain, Yuna merasa tak terima akan hal tersebut. Ia pun berinisiatif mencuri ramuan itu lalu meminta agar Nona Chang kembali meminumnya agar ia tak pergi dari Hotel Del Luna. Di sisi lain, Mako ternyata sudah tahu rencana dari Yuna dan ia memberikan sebuah pilihan pada Seong dengan mengatakan jika Nona Chang meminum ramuan itu maka dia akan kembali menjadi pemilik Hotel Del Luna dan akan bersama Seong selamanya. Tapi jika Nona Chang tak meminumnya, ia akan kembali ke alamnya. Dan batas terakhir untuk Nona Chang meminumnya adalah saat bulan purnama karena saat itulah dia akan benar-benar menghilang. Dan pilihan dari Seong sendiri adalah jika dia ingin Nona Chang hidup dengan normal dan bereinkarnasi tanpa ada hukuman yang menjeratnya. Setelah itu, Seong pun menemui Nona Chang dan membicarakan tentang ramuan tersebut, di mana Nona Chang sebenarnya ingin meminumnya, tapi Seong jelas melarangnya dan mengikhlaskan Nona Chang karena mungkin suatu saat nanti ia akan bisa bertemu dengan reinkarnasinya. Dan perkataan Seong tersebut membuat Nona Chang sudah bisa menebak jika dia akan memilih itu. Singkatnya, tibalah saat di mana para pegawai satu persatu meninggalkan Hotel Del Luna dan menuju dunia orang mati. Momen itu tentu saja membuat Nona Chang tak bisa membendung tangisannya karena mereka sudah mengabdi hampir 1000 tahun di sana. Cuma Seonglah yang bisa menenangkan hati Nona Chang dan ia juga mulai sadar jika bulan purnama sudah mulai dekat atau hari di mana Nona Chang akan menyusul para pegawainya ke alam gaib. Di sisa waktunya itu, Nona Chang pun menghabiskan waktunya untuk berduaan dengan Seong dari pagi hingga malam. Sampai akhirnya tibalah waktu seperti janjinya dulu bahwa Nona Chang adalah tamu terakhir yang Seong antarkan. Sebelum pergi, Nona Chang mengungkapkan keinginannya jika ia ingin bertemu dengan Seong kembali di kehidupan selanjutnya. Seong pun menyanggupinya sambil memeluk erat Nona Chang sebelum ia benar-benar pergi. 다음 생에도 반드시 잘 가요. 닿을 수 없는 내 모든 게 지니까. Dan ketika Nona Chang pergi dari dunia, semua yang berhubungan dengan Hotel Del Luna pun menghilang. Singkatnya, beberapa tahun pun sudah berlalu. Seong hidup normal layaknya manusia biasa, tapi selama itu Seong tak pernah meminum ramuan penghilang indera keenamnya. Di akhir film, terlihat semua pegawai Hotel Del Luna sudah bereinkarnasi. Begitu juga dengan Nona Chang yang menjadi seorang wanita biasa yang saat ini sudah bertemu dengan Seong dan mereka pun akhirnya bersama kembali. Dan film pun tamat. 그때 우리는 서로 마주보며 행복할 겁니다.